Oke guys, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di channel Ari Jaya. Semoga teman-teman sehat semua. Kali ini Ari bakalan ngebahas itu mengatasi masalah KPR rumah subsidi yang belum akad selama 1 tahun, 9 bulan, 6 bulan gitu. Kendalanya itu biasanya di mana sih gitu? Ini true story mengenai pengalaman Ari sendiri gitu di perbankan urus KPR KPA. Jangan kemana-mana, simak informasinya di sini aja. Kembali lagi bersama Ari Jaya. Jadi banyak juga di luar sana mungkin yang belum tahu gimana caranya, itu kendalanya itu sebenarnya di mana sih gitu, dan gimana caranya mengatasi kendala itu ya. Tapi memang gini, teman-teman itu sendiri pas ngajuin KPR rumah subsidi itu teman-teman harus tahu sebelumnya ya gitu. Jadi kuota biasanya kalau misalnya di perbankan itu mereka yang diberikan kuota sama pemerintah untuk mengucurkan dana rumah subsidi atau FLPP ini, mereka itu berlaku kuota gitu ya. Jadi dana sekian triliun gitu itu dibayar bunganya sama pemerintah untuk mensubsidi teman-teman bayar cicilan gitu. Jadi cicilannya lebih murah, bisa 900 ribuan per bulan gitu, seharusnya nggak segitu gitu. Jadi itu disubsidi. Nah itu kalau dananya memang sudah habis, wajar kalau misalnya kamu pengajuan KPR subsidinya itu lama gitu ya teman-teman, wajar lama. Karena apa? Itu di luar dari kendali si pihak perbankan. Nah jadi yang masalahnya itu sebenarnya gini, yang bikin lama itu sebenarnya yang pertama itu kamu ngumpulin berkasnya itu lama. Kayak misalnya kalau untuk pengajuan rumah subsidi kan ada surat pengantar. Kalau misalnya kamu belum punya rumah KPR atau KPA apartemen gitu sebelumnya gitu, kamu belum punya, harus ada pengantar dari RT RW. Terus kemudian kamu siapin berkas-berkas yang lainnya, pembukuan, mungkin kamu usaha gitu ya kan, itu kamu siapin pembukuannya gitu. Terus kemudian kamu siapin berkas-berkas rekening tabungan, rekening koran gitu ya kan. Terus belum lagi kamu pengucuran dana, kalau misalnya PNS itu ada Bapertarum ya kan. Bapertarum itu kayak semacam, mungkin sekarang udah nggak ada ya gitu. Waktu itu pas tahunnya saya kerja gitu, itu masih ada gitu Bapertarum. Terus kemudian, nah ini jadi sebenarnya terkendala itu umumnya biasanya di miskomunikasi antara si developer, antara si konsumen dengan si pihak perbankan gitu ya kan. Nah gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengajukan rumah subsidi, jangan pernah sungkan untuk datang ke bank. Kamu tanyakan progresnya seperti apa setelah kamu memberikan berkas-berkas lengkap yang dinyatakan sama pihak bank itu lengkap. Karena apa? Ketika kamu wawancara kredit rumah subsidi, kelengkapan berkasnya kamu biasanya dikasih tahu tuh. Oh ini masih kurang bu, pak kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Biasanya kalau misalnya saya wawancarin rumah subsidi itu, kalau misalnya saya bilang ini tidak layak untuk dapetin rumah subsidi gitu, karena balik lagi gajinya itu kan terlalu tinggi ya gitu ya. Itu biasanya saya tolak di depan gitu, pas di wawancara itu gitu. Jadi teman-teman itu ya mohon maaf ya, mungkin yang sebelumnya pernah saya tolak gitu ya kan, karena itu ya memang nggak sesuai sama prosedurnya mendapatkan rumah subsidi ya teman-teman gitu. Terus kemudian setelah berkasnya itu dinyatakan sama pihak bank, setelah wawancara itu kamu kurang berkasnya ya, kamu segera melengkapi. Karena apa? Karena di situ proses untuk menuju SP3K, surat keputusan surat putusan kredit gitu ya, putusan kreditnya itu SP3K, saya lupa mungkin panjangannya.
itu memang kamu lengkapin berkasnya secepat mungkin. Semakin kamu berkasnya lengkap gitu, semakin berkasnya lengkap, semakin juga kamu dapetin persetujuan kreditnya lebih cepat juga gitu. Nah terus kemudian kamu juga kalau rumahnya subsidinya itu mungkin developer masih masih cut and fill, atau mungkin masih lagi progres di lapangan gitu, tapi mereka sudah buka pemasaran, itu biasanya mereka tuh banyak dokumen legalitasnya memang yang belum lengkap gitu, tapi mereka sudah memasarkan gitu. Nah di situ sebenarnya keuntungannya kamu ketika developer lagi bebenah gitu, kamu bisa milih kafling di dalam set plan itu yang sudah disahkan sama tata kota. Kamu itu milihnya lebih leluasa. Kenapa? Apa yang menurut kamu itu lebih bagus, ya di situ kamu ambil gitu. Itu keuntungannya kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu ambil udah jauh-jauh hari, misalnya kaflingnya udah banyak yang habis, ya otomatis ya kamu dapetnya yang sisa-sisaan gitu. Mungkin bisa balik lagi kamu dapetnya yang di tusuk sate ya gitu ya kan gitu, kena lampu mobil, kena tabrakan lampu mobil, terus kena jalur yang nggak bagus lah gitu ya kan, itu tusuk sate gitu. Jadi nah balik lagi, developer rumah subsidi itu mereka harus menyediakan rumah yang ready stock saat kamu akad gitu. Jadi nggak bisa si developer itu dia masih progres pembangunan, rumahnya belum jadi ya kan gitu, nggak bisa. Biasanya mereka emang paralel gitu. Misalnya kamu udah booking, terus kemudian kamu SP3K, yang penting keluar dulu, berarti si developer ini modal dulu nih untuk bangun rumah kamu, kemudian baru akad kredit gitu. Makanya kalau menurut aku sih ya berkas kamu cepetin ya. Yang pertama biar kamu keluar SP3K. Terus yang si developer juga langsung berbenah. Biasanya kalau udah keluar SP3K berarti kan tidak kemungkinan untuk batalnya kan enggak, ya kan gitu. Jadi makanya si developer itu sendiri berani ngeluarin modalnya, uangnya untuk bangun rumahnya kamu yang mau kamu akadin kafling itu ya. Nah balik lagi nih, yang terakhir itu yang lama itu biasanya di pemberkasan ya. Pemberkasan itu misalnya SP3K kamu sudah hangus, durasi waktu 3 bulan, kamu perpanjang lagi dengan melengkapi berkas-berkas baru ya kan, yang up to date ya kan, kayak misalnya laporan keuangannya 3 bulan terakhir lagi, terus slip gaji, pembukuan atau ya pembukuan usaha 3 bulan terakhir itu kamu harus update lagi 2 kali SP3K, pembaruan lagi. Itu biasanya kendalanya ya teman-teman, kenapa berkas kamu tuh nggak nyampe, ya balik lagi gitu ya, tenaga dari pihak si perbankan itu sendiri. Biasanya kalau misalnya ada perbankan, biasanya ya ini umumnya kalau misalnya di BTN itu tenaga si namanya loan service ya, mungkin kamu taunya petugas bank aja, namanya loan service. Loan service itu pelayanan kredit. Pelayanan kredit ini petugasnya emang benar-benar dia yang bantu kamu dari nol sampai kamu akad kredit. Kamu bakal ketemu dia lagi nih gitu ya. Nah, kalau rumah subsidi itu banyak banget guys. Jadi ketika terjadi penumpukannya itu banyak banget. Jadi misalnya 2 bundel gini sekaligus. Jadi yang pas kemarin wawancara kemarin mana biasanya gitu. Teman saya loan service itu biasanya nanyain, yang kemarin wawancara mana berkasnya lengkapin, udah lengkap bawa ke sini semua. Nah itu tumpuk gitu. Jadi ketika kamu kooperatif ke bank, datang aja ke bank. Kamu datang ke bank, kamu tanyain yang petugas yang rumah loan service, bagian loan service yang bagian rumah subsidinya, itu kamu tanyain aja yang mana orangnya. Nah, nanti kamu up to date berkasnya. Oh ini biasanya dia namanya ada di sistem ya, sistem komputernya dia itu biasanya dikasih tahu, oh Bu ini kurang ini gitu ya kan, untuk perpanjangan SP3K yang kedua gitu ya kan, atau yang ketiga gitu ya kan, karena kan memang molor nih ya gitu waktunya. Ya udah kamu lengkapin, dikasih ke dia. Nah jadi itu dikasih. Selain kamu kasih,
kamu punya tanda terima guys. Ingat ya, tanda terima. Tanda terimanya ini jadi berupa misalnya kamu ngasih lampiran slip gaji 3 bulan terakhir, kamu bawa tanda terimanya. Oh ini slip gaji Pak, slip gajinya checklist ya, udah oke. Terus kemudian pembukuannya checklist, nanti ditanda tangan ini sama petugas banknya gitu teman-teman. Biar ketika nanti barangnya itu hilang, pembukuannya apa namanya, syarat kelengkapan SP3K-nya itu hilang gitu ya, kamu sudah nyerahin gitu. Ya kita nggak nyalahin ya, kita nggak nyalahin siapapun, tapi artinya trader itu nggak baik gitu ya. Kita harus waspada, bantu-bantu. Jadi bukannya salah di saya, misalnya katakan salah di developer sebagai marketingnya nggak menyampaikan berkasnya, atau salahnya di perbankan, itu yang mana nih gitu. Jadi balik lagi nih gitu, lebih enaknya gitu ya, kamu ngasih ke marketing, misalnya kamu kasih tanda terima. Kalau misalnya kamu mau langsung, karena apa? Sekarang bagian kata kuncinya, benang merahnya itu sebenarnya kamu lagi urusan sama pihak perbankan ya. Ketika kamu lagi urusan sama pihak perbankan gitu ya, untuk kelengkapan berkas, untuk perpanjangan SP3 kelengkapan berkas, ya oke lah, perwakilan dari marketingnya gitu. Ketika kalau berkasnya udah 2 kali kamu kasih, ya udah sekarang kamu kasihnya ke bank. Kamu kasih ke bank, kamu kasih tanda terima. Ya, pembukaan, ada kertasnya, kertas tanda terima. Satunya dikasih ke pihak bank, satunya lagi kita pegang. Ketika hilang, Pak, nih Bapak udah tanda tangan loh, berkasnya kemana nih? Nah gitu ya guys. Jadi saya juga dulu pernah. Jadi karena memang teman-teman di dalam kantor itu juga sibuk ya gitu. Ada mereka itu namanya bagian non service itu ngurusin subsidi juga emang banyak, sekalinya berkas numpuk itu mereka ngentrinya bahkan kita bantu juga ya, saya bantu juga gitu. Untuk tugas non service saya bantuin ngentri itu bisa ratusan gitu guys. Jadi ya maaf aja ya gitu, karena memang petugas bank itu sendiri ya, kalau loan service-nya bagian rumah subsidinya itu cuma ada 4 orang ya keteteran guys. Atau misalnya katakan cuma 2 orang di satu kantor itu sendiri, kantor cabang ya itu ya, ya memang dia lebih banyak ngurusin rumah subsidi ya keteteran, wajar ya guys ya gitu. Hilang ya wajar karena memang dokumen kelengkapan berkas itu memang tidak ada filing kabinetnya ya gitu ya. Kecuali emang filing kabinetnya itu ketika pemberkasan kamu nih gitu ya kan, pemberkasan kamu jadiin satu, terus kemudian kalau itu sudah diakad kreditkan gitu, itu ada pembukaan namanya dosir gitu ya, dosir gitu kalau di bank ya. Jadi kalau misalnya memang hilang ya, saran saya sih itu ya, biar mengantisipasi agar lebih cepat kamu proses akad kredit, pertama ya itu kamu siapin berkasnya. Kalau bisa setelah wawancara rumah subsidi langsung kamu gerak cepat lengkapin berkasnya sampai keluar SP3K. Terus kemudian kalau misalnya kalau misalnya udah keluar SP3K, biasanya si pihak developer tanpa disuruh dia langsung ngebangun rumahnya itu sendiri. Artinya dana itu sudah siap didapatkan dari pihak developer gitu ya. Margin untungnya juga udah kebayang nih, wah. Margin untung developernya dari 1 unit kamu beli gitu ya kan. Terus yang kedua yang ketiga ya, yang tadi berapa? Kedua itu ya memang si developer itu sendiri legalitasnya udah lengkap ya gitu. Jadi dia udah ngantongin untuk akad kredit gitu. Ya biasanya sih memang kalau misalnya ada katakanlah sertifikat yang belum keluar ya, yang belum pecah, itu biasanya sih ada notaris. Ya surat saktinya itu menyatakan bahwa nanti sertifikat 2 tahun bakalan kelar gitu ya. Dia berjanji ya 2 tahun nanti penyelesaian sertifikatnya sudah beres gitu. Terus kemudian yang penting kalau misalnya udah keluar NIB dalam sertifikat sama set plan itu kayak misalnya
denah ya, kafling itu yang sudah disahkan sama tata kota. Biasanya itu udah nggak bakal miring, geser-geser lagi guys gitu tanahnya itu ya. Jadi untuk fase-fase sudah disiapkan gitu. Ya terus yang terakhir itu dia ya. Jadi yang terakhir itu kamu siapin tanda terima nih, checklist. Misalnya dari marketing nih kamu tanda tangan. Nah dari marketing itu sendiri, marketing rumah subsidi itu sendiri ya, dia harus checklist juga nih, tanda tangan ya sama pihak bank. Ketika hilang, wah bapak gimana sih, masa hilang, kan udah tanda tangan bapak nih. Ya itu mengantisipasi ya. Kita juga tapi ya balik lagi ya, namanya sama-sama manusia ya, saling bantu ya teman-teman. Tapi setidaknya kita ada benang merahnya bahwa ini berkasnya ini kemana nih gitu ya. Bukan berarti kita nggak pernah nggak nyiapin gitu ya teman-teman. Kredit yang pejuang-pejuang kredit subsidi. Oke, itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kamu bisa klik share dan komen. Mungkin di luar sana banyak teman-teman juga yang mau nanya sama Ari ya gitu ya. Boleh teman-teman nanti di video Ari ini, jadi kamu komen aja di bawah sini gitu, nanti saya maksimalin supaya bisa menjawab teman-teman mengenai rumah subsidi. Sukses selalu buat kita semua. Semoga pejuang-pejuang KPR subsidi bisa cepat mendapatkan hunian. Terus kemudian hindari corona di luar sana gitu ya. Kalau misalnya nggak ada keperluan apa-apa ya di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.